Dan kapan itu dimulai? Jaga TPS. Jaga TPS. 48 juta kertas suara tidak terpakai. Harus kembali dalam posisi tidak terpakai. Kalau itu nggak terjaga Mbak Nana ya, sia-sia bos. Sia-sia lu kampanye. Sia-sia lu pakai kaos apapun. Lu datang kemana-mana sia-sia. Ujung semua pertarungan ini di TPS. Jaga itu, kawal itu. Dan di sini sungguh tidak habis pikir ya, yaitu bahkan Caimin dan JK dilaporkan ke Bawaslu imbas komentari film Dirty Vote. Di minggu tenang di sini sebelum pencoblosan justru membuat semakin tidak tenang ya. Siapa yang tidak tenang? Ya, yang melaporkan di sini. Siapa yang melaporkan di sini? Ya, tentu saja Anda tahu sendiri lah. Makanya di sini menurut saya sangat lucu sekali, yaitu justru di minggu tenang di sini ada pelaporan Caimin dan JK, yaitu ke Bawaslu yang hanya mengomentari film Dirty Vote. Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu kan Caimin juga mengomentari film ini dan bahkan juga mencuit. Dan tidak hanya itu saja, Pak JK juga mengomentari tentang film Dirty Vote. Ya kalau tidak salah sih itu kejadian kemungkinan hanya 25% saja. Masa sih komentar seperti itu dilaporkan ke Bawaslu? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosun. Komentari film aja dilaporkan. Aduh mak, ya memang di sini sungguh lucu sekali. Komentar saja dilaporkan. Wow, ini apakah termasuk pembungkaman? Wah, ya kurang lebih seperti itu. Di sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya di sini kira-kira setuju apa enggak ya? Yaitu tentang pelaporan atas komentar Caimin dan JK, yaitu di Bawaslu. Di sini dari Indonesia. Wis ngopi durung sun, jagoanmu keok. Emang wis coblosan mas? Betul-betul anak manja. Dah nyalonnya dibantu paman, kampanye dibantu bapak. Ada yang kritik dikit-dikit dilaporkan. Rezim macam apa ini? Di sini dari Edwin, percuma makan gratis kalau ditahan. Relawan Prabowo Gibran, lisan laporkan komika Aulia ke Polda Lampung. Ya, di sini bahkan juga ada yang melaporkan. Di sini belum berkuasa saja kebebasan berpendapat sudah dipenjarakan apalagi berkuasa. Ya, jangan nanti yang like sama yang nonton juga dilaporin. Itulah golongan mereka terdepan dalam ngelaporin bentuk intimidasi kampungan. Ya memang apalagi kalau kita flashback ke belakang ya. Siapa sih yang belum dilaporkan? Pak Mahfud MD juga sudah dilaporkan. Anies Baswedan juga sudah dilaporkan. Dan masih banyak lagi. Ganjar Pranowo mungkin juga sudah ya. Kalau tidak hanya itu saja. Di sini bahkan yaitu 3 pakar hukum. Wow, 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote di sini dilaporkan ke polisi. Bayangkan, di sini 3 pakar hukum, padahal juga menyampaikan fakta, data yang ada. Di situ bahkan juga lengkap dengan video-video berita-berita yang beredar dan bahkan juga data-datanya sudah dirangkum dengan serapi mungkin, tetapi juga masih ada yang panas dan malah dilaporkan. Menurut saya, imbas dari pelaporan di sini, masyarakat itu semakin penasaran film seperti apa sih Dirty Vote yang bisa membuat marah dan melaporkan 3 pakar hukum tata negara di sini. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Seharusnya kan data dibantah berbasis dengan data, opini dibahas dengan opini. Di sini film seharusnya ya membuat film lagi lah, membuat film tandingan dari Dirty Vote di sini. Apalagi pada waktu lalu juga sudah jelas secara terang benderang, yaitu memang kejadian seperti itu memang membuat masyarakat khawatir, yaitu demokrasi tercederai. Ya kurang lebih seperti itulah, mulai dari putusan MK dan masih banyak lagi. Anda kalau tidak bisa merasakan hal seperti itu ya tidak tahu lagi lah. Dari sini saya juga penasaran seperti apa beritanya di sini. Di sini 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote dilaporkan ke pihak. Di sini Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia DPP Voksi resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bevitri Susanti.
beserta Dendi Laksono selaku sutradara. Kami sedang usaha laporkan. Kemarin kami telah laporkan, hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas, kata Ketua Umum Voxi M. Natsir Sahib, dan pesan tertulisnya kepada Tempo pada 13 Februari 2024. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkompetisi. Ia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres itu bertentangan dengan undang-undang pemilu, ujarnya. Nah, menurut saya film tersebut seharusnya diapresiasi lah. Seharusnya diapresiasi karena tidak hanya membahas tentang 01, 02, dan 03. Semuanya bentuk yang diduga pelanggaran semua ada di film ini. Jadi tidak usah kepanasan lah kalau ada film Dirty Vote di sini. Kalau memang ada kecurangan, itu memang sangat percuma sekali, yaitu pendukung 01, 02, 03 sudah bersuara tetapi ada kecurangan. Makanya di sini ada film seperti ini. Semoga saja pemilu pada 2024, tepatnya pada 14 Februari besok tepatnya, jangan sampai ada kecurangan. Karena apapun kecurangannya akan merugikan yang lainnya. Ya, termasuk pendukung-pendukung dan lain sebagainya. Di sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Om Ken yang ngelaporin, hehe. Nah, di sini Voxi resmi gabung Kaisang PSI Partai Santri Indonesia. Wow, Voxi bener. Di sini apa Voxi ya melaporkan? Di sini Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia DPP Voxi. Oh, penggemar mie ayam kampung asik, bakal buka-bukaan lebih banyak nanti di pengadilan. Validasi fakta dan data yang ada di film Dirty Vote bakal lebih dikuatkan. Kebobrokan Jokowi dibongkar dan berimbas ke Prabowo Gibran yang bakal ambiar. Kalangan ahli dan praktisi hukum bakal tempur memperjuangkan kebenaran. Belum pernah dengar Jokowi dilaporkan ke polisi. Ya, di sini numpang tanya apakah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 boleh direvisi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 45 pada Pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat ya seperti itu. Memang setiap warga negara itu dijamin lah untuk mengeluarkan pendapat, pikiran dan lain sebagainya. Di sini dari Indonesia Guyup, baguslah biar jelas yang mana fitnah, yang mana fakta, dan mana analisa politik. Apakah memang ada fitnah dalam film yang terdiri dari kumpulan clipping berita tersebut? Puncak komedi, pokoknya nggak boleh beda titik, Indon atau korut nih. Terus terang saya sudah tidak peduli dengan negara ini, kerusakannya sistematis. Jadi yang saya lakukan saat ini hanya menikmati hidup saya. Kita lihat saja serial keduanya. Ya seperti itulah. Memang semakin dekat pemilu di sini ya malah semakin panas saja ya. Dan bahkan juga setelah dirilis filmnya, selang beberapa hari, satu hari, malah 3 pakar hukum yang ada di film tersebut pemeran utamanya malah dilaporkan. Padahal juga menurut saya sih, ini juga berbasis data dan juga fakta. Kejadiannya juga ada pada video-video yang rame diperbincangkan pada waktu lalu. Ya semoga saja besok pada Pilpres 2024 mendatang semoga berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Yang paling penting gunakan hak suara Anda pada 14 Februari. Jangan karena diiming-imingi oleh bansos, jangan karena diiming-imingi oleh uang Anda mengalihkan dukungan ke salah satu calon tertentu. Jangan, gunakan hati nurani Anda. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ngapain tepuk tangan nomor 1, tepuk tangan nomor 2, tepuk tangan nomor 3 kalau suara di TPS tidak bisa kita jaga? Kalau kejujuran tidak bisa terjadi TPS, bagaimana bisa terjadi Indonesia? Siapapun yang berkuasa dengan kecurangan, percayalah dia akan tetap menjaga kekuasaannya dengan kecurangan demi kecurangan, kecurangan demi kecurangan.